Oke, ini adalah Moto Guzzi V100 Mandello Avisione Navale yang edisi khusus setelah sebelumnya diperkenalkan oleh PT Piaggio Indonesia pada November lalu, dan unitnya sekarang sudah ada di Indonesia. Ini ditawarkan dengan harga sekitar 750 jutaan rupiah waktu itu saat peluncurannya tahun lalu, dan dia sebenarnya di luar punya 3 varian. Yang sebelumnya dia diperkenalkan di EICMA untuk memperingati 100 tahun Moto Guzzi. Dan sayangnya yang datang ke Indonesia hanya yang edisi khususnya ini aja. Nah, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari Moto Guzzi V100 Mandello Avisione Navale ini? Bersama saya Teo Levi. Selamat datang di Detonator dan selamat menonton. Sebagai edisi khusus, dia tentunya memiliki beberapa detail-detail yang istimewa. Dan Moto Guzzi V100 Mandello Avisione Navale ini dihadirkan untuk memperingati kerjasama antara Moto Guzzi dengan divisi penerbangan dari Angkatan Laut Italia. Dan di sini kelihatan liverinya dia terinspirasi dari jet tempur F-35B Angkatan Udara Italia. Nah, dari segi desain dia sebenarnya nggak berbeda dengan yang varian standar maupun yang S, karena dia di luar ada 3 varian seperti yang tadi saya bilang. Ada yang standar, lalu yang S itu sebagai varian tertinggi, dan ini adalah edisi khususnya. Di depan dia kelihatan ada desain dari khas Moto Guzzi, yaitu elang di sini di lampunya, dan di atasnya ini ada windshield yang bisa diatur secara elektronik. Kemudian di sini kelihatan sebagai edisi khusus ada tulisan Avisione Navale, dan ini stiker aja sebelah sini. Terus baik di kiri dan kanannya juga ada tulisan Marina, dan ada logo Moto Guzzi di bagian fairing sebelah kanan ini. Nah, di atas lampu tadi untuk lampu dekatnya dia ada di bagian kiri dan kanan, kemudian lampu jauhnya ada di bagian tengahnya. Lanjut ke tengah, dia adalah sebuah sport tourer. Jadi Moto Guzzi menggabungkan antara motor sport untuk touring dan juga sebuah roadster. Di sini roadsternya masih sedikit kelihatan di bagian belakang, dan di depan sebagai sebuah motor khas sport touring. Tentu aja dia stangnya di sini model telanjang dan cukup tinggi, yang tentunya cukup nyaman untuk dikendarai baik di dalam kota maupun tentunya di perjalanan jauh sekalipun. Lalu di bagian tengah sini ini ada tangki bahan bakar. Terus di sini joknya kelihatan melengkung ke bagian dalam seperti ini, tapi itu memberikan manfaat posisi duduknya menjadi lebih rendah. Terus di bagian belakang dia model joknya terpisah, dan di bagian sini ini behelnya model tanduk. Dan kalau dilihat di sini ada lubang-lubang, jadi ini ditujukan untuk membawa aksesoris pannier. Jadi tinggal langsung plug and play aja di bagian kiri dan kanannya. Lanjut ke bagian belakang, dia walaupun mesinnya 1000 cc, tapi makin ke belakang dia makin ramping, dan di sini berpadu sempurna dengan lampu belakangnya yang mirip seperti lubang untuk pembuangan dari jet tempur. Di sini kelihatan banget dua, ya memang lampu ini mirip-mirip dengan jajaran Moto Guzzi lainnya seperti V85 TT, itu di belakangnya juga mirip seperti ini, dan ketika direm dia akan menjadi seperti ini. Dan di bawah dia model spakbornya biasa aja seperti ini. Terus lampu sennya sudah LED 1 titik di sini, dan lucunya
motor ini belum dilengkapi dengan fitur hazard. Lalu bagaimana dengan ruang penyimpanan dari Moto Guzzi V100 Mandello Avisione Navale ini? Dia cuma ada ruang penyimpanan di bawah jok belakang. Ya bisa dibilang ruang penyimpanan, bisa dibilang enggak juga. Jadi sini sebenarnya ada ruang kecil dan sudah ada USB charger di sini. Tapi untuk meletakkan sebuah smartphone, tampaknya ini pun nggak cukup sih. Jadi mungkin buat power bank aja kali ya, atau mungkin buat lampu-lampu di pannier-nya bila menggunakan pannier atau top box. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk di edisi ini dia menggunakan upside down 41 mm di depan, dan dia memiliki setelan yang bisa di setel secara manual di bagian atas ini. Sementara untuk yang varian tertingginya, dia dilengkapi dengan suspensi upside down dari Öhlins dan dia memiliki setelan elektronik. Kemudian dia remnya menggunakan kaliper Brembo dipadu cakram 320 mm di depan. Ini kalipernya 4 piston monoblok dan sudah dilengkapi dengan cornering ABS. Kemudian bannya dia menggunakan Pirelli Angel GT dengan ukuran 120/70 ring 17. Oke, kemudian di belakang dia suspensinya peredam kejut tunggal, adanya di sebelah kiri. Dan lagi-lagi di edisi ini dia memiliki setelan prabeban yang diatur secara manual. Sementara untuk yang varian tertinggi dia bisa diatur secara elektronik dan suspensinya menggunakan Öhlins. Kemudian bannya di sini dia kelihatan terekspos, kelihatan kebuka banget karena dia transmisinya menggunakan Garden. Jadi di bagian kanan ini bisa kelihatan banget bannya. Dia pakai Pirelli Gran Turismo Angel GT dan ukurannya dia pakai 190/55 ring 17. Kemudian dia didukung dengan rem cakram tunggal 280 mm dipadu kaliper Brembo 2 piston dan juga sudah dilengkapi dengan fitur cornering ABS. Beralih ke bagian mesin, dia sebagai khas sebuah Moto Guzzi, sesuai namanya, dia ada V, artinya dia pakai mesin V transversal 90 derajat. Tapi Moto Guzzi mengklaim mesin ini benar-benar baru dibandingkan generasi mesin-mesin yang sebelumnya. Di sini bisa kelihatan lubang knalpotnya sekarang adanya di bagian kanan. Kalau sebelumnya dia ada di bagian depan dan intake manifoldnya ada di bagian belakang, sekarang dia diputar 90 derajat, intake manifoldnya jadi ada di tengah dan lubang knalpotnya ada di sebelah kanan. Ini keluar di kiri dan kanan. Kemudian knalpotnya berpadu sempurna dengan desain keseluruhannya. Dia pendek dan besar tapi tidak menutupi bagian belakangnya. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 115 daya kuda pada 8.700 rpm dan torsi 105 Nm pada 6.750 rpm. Lalu tenaga tadi dialirkan ke sistem transmisi yang menggunakan Gardan di belakang sana. Dia 6 speed dan lagi-lagi kalau di varian tertingginya dia sudah dilengkapi dengan quick shifter, sementara di varian ini quick shifternya dijual secara opsional. Lalu seperti yang tadi saya bilang, ini mesinnya generasi terbaru dan kalau dilihat di bagian depan ini dia sudah dilengkapi dengan pendingin cairan. Berbeda dari mesin-mesin sebelumnya yang belum menggunakan fitur ini. Nah, bagaimana posisi berkendara dari Moto Guzzi V100 Mandello Avisione Navale ini? Dia punya tinggi jok 815 mm. Ya emang kelihatannya kalau dilihat keseluruhan ini kayak motornya tinggi banget, tapi dengan tinggi saya yang 175 cm, ini posisi duduk saya di motor ini. Nah, kalau dengan dua kaki memang masih menjinjit, tapi kalau dengan satu kaki dia bisa menapak dengan sempurna. Lalu stangnya juga mendekat ke pengendara. Terus bobotnya sendiri dia sekitar 233 kg dengan kapasitas tangki bahan bakar sekitar 17 liter. Nah, dan yang unik di depan ini dia ada fitur adaptif aerodinamik. Jadi di kecepatan tertentu dan di riding mode tertentu dia bisa membuka sayapnya untuk mengurangi aliran angin ke pengendara itu sekitar 20%. Kurang lebih tampilannya bakal jadi seperti ini. Nah, untuk segi fitur dia kuncinya seperti ini.
masih menggunakan anak kunci biasa, tapi dia sudah dilengkapi dengan immobilizer. Ini kelihatan di sini ada kedip-kedip merah, dan kalau dinyalakan dia sudah dilengkapi dengan layar TFT 5 inci. Nah, tampilannya seperti ini. Banyak banget informasinya di sebelah sana. Ini mulai dari atas ada jam, lalu ada suhu sekitar. Ini juga ada heated grip. Motornya sudah dilengkapi dengan heated grip. Lalu di sini ada riding mode di bagian atas yang bisa diubah. Ada tour, rain, sport, dan road. Terus di kanan ini ada sisa jarak tempuh dengan bahan bakar yang tersedia. Dan di kanannya ini ada indikator gigi, kemudian ini ada peringatan standar masih turun. Lalu sini ada indikator bahan bakar, di bawahnya ada suhu dari mesin, tengahnya ada speedometer, di kiri ada tachometer, dan di sini ada indikator peringatan. Kemudian sini juga banyak banget MID-nya di sebelah sini. Ini ada rata-rata konsumsi bahan bakar, lalu ini konsumsi bahan bakar instan, lalu ini ada traction control, odometer, trip, waktu berkendara, maksimum speed, rata-rata kecepatan, dan kembali lagi ke rata-rata bahan bakar. Sini kelihatan ada A, ini trip A, kemudian ada trip B, isinya kurang lebih sama. Terus ada heated grip, sini bisa dinyalakan dan dimatikan. Terus ini ada electronic windshield, jadi bisa diatur dari tombol di sebelah kiri, baik naik maupun turun. Lalu ini ada tekanan ban di depan maupun di belakang. Dan sebenarnya kalau di versi yang luar, dia dilengkapi dengan Bluetooth untuk koneksi ke Moto Guzzi Mia-nya. Jadi di sini kelihatan ada indikator koneksi, tapi sayangnya ketika di sini dia nggak ada fitur tersebut. Nah, untuk masuk ke menu di dalamnya, Anda bisa tekan tombol di sebelah kiri dengan lebih lama. Nah, di sini ada banyak lagi pilihan, ada kendaraan, lalu juga ada service, dashboard, dan riding mode. Dan kalau di luar, dia di sini lebih banyak lagi informasi mulai dari media dan juga konektivitas dan segala macam. Tapi di sini cuma ada 4 menu utama ini aja. Nah, di bagian riding mode, di sini Anda juga bisa mengatur sendiri bagaimana karakter dari motor yang Anda inginkan. Dan untuk adaptif aerodinamikanya, di sini bisa diatur. Pada sport, dia akan terbuka pada kecepatan 30 km per jam, kemudian di road bisa 60 km per jam, di tour di 75 km per jam. Sementara pada mode rain, dia akan otomatis menyala. Dan ini bisa Anda ubah sesuai dengan keinginan Anda, baik 35, 40, sampai di kecepatan 90-an tadi. Ya, di 95, kemudian off, dan selalu menyala. Lalu ada apa aja di bagian stangnya? Di sini kelihatan karena dia pakai kaliper Brembo, di sini tabung minyak remnya juga Brembo, di sini juga handle remnya juga Brembo di sini. Terus di stangnya ini di atas ada fitur untuk lampu. Jadi Anda bisa menyetelnya, lampu utamanya bisa otomatis, lalu DRL-nya aja yang menyala atau mau dimatikan semuanya. Terus di bawahnya ini ada engine cut off yang berpadu dengan starter. Kemudian di bawahnya ada riding mode. Terus di sebelah kiri dia handle-nya juga sudah Brembo sini. Kemudian di bagian tombol bagian depan, seperti moge-moge pada umumnya, dia dilengkapi dengan pass beam yang berpadu dengan lampu jauh. Terus di sini ini ada tombol cruise control. Lalu ini ada tombol navigasi untuk mengarahkan menu yang ada di layar. Di bawahnya ada lampu sen dan di bawahnya ada klakson. Nah, kalau dilihat di sini ada kabel yang terhubung ke hand grip. Jadi ini adalah fitur heated gripnya, baik di kiri maupun di sebelah kanan. Nah, karena dia edisi terbatas dan dibuat hanya sebanyak 1913 unit saja, ini kelihatan di sini nomor unitnya, dan ini adalah unit
nomor 941. Nah, kira-kira bagaimana suara mesin terbaru dari Moto Guzzi V100 ini? Langsung kita nyalain. Nah, karena dia mesinnya V dan juga transversal, khas seperti deretan motor-motor Moto Guzzi, dia ada goyangan ke kiri dan ke kanan ketika digas. Tapi memang pada model yang ini dia goyangannya nggak terlalu kencang seperti di V85 TT. Dan ini suaranya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke test ride. Pertama kali dikendarai di jalan seperti ini dengan kecepatan di bawah dari 30 km per jam dan dipakai untuk macet-macetan, motornya terasa masih cukup ringan walaupun dia 1000 cc, tapi nggak seberat itu. Tapi memang kalau ketika berhenti dan mau memindahkan atau memarkir baru terasa berat. Tapi ketika dikendarai dia motornya cukup ringan dan stangnya juga nggak terlalu lebar, jadi ketika ingin selap-selip pun masih bisa pede gitu buat masuk. Nah, ini seperti dipakai di macet-macetan seperti ini masih dengan mudah untuk selap-selip. Tapi ya karena memang ini mesin 1000 cc, hawa panasnya lumayan terasa dan arah pembuangan hawa panasnya ini lebih banyak ke area kaki sebelah kiri, tepatnya di bagian betis. Jadi ketika agak lama berhenti atau berjalan pelan itu cukup terasa panasnya. Sedangkan yang di kaki sebelah kanan memang panas tapi tidak sepanas di bagian kiri. Tapi kalau ketika dipakai untuk perjalanan jauh gitu yang jarang ketemu kemacetan, nggak ada masalah sama sekali dengan panasnya. Dia masih aman dan masih cukup nyaman dikendarai. Lalu buat nikung-nikung dia cukup nurut motornya karena memang sudah menggunakan ban yang lebar, terus juga suspensinya juga cukup oke. Dan tapi ketika berjalan santai gitu, suspensinya masih agak terasa sedikit keras, tapi bukan yang keras banget sih, masih oke karena dia juga didukung sama joknya yang cukup empuk. Masih oke lah suspensinya. Hasilnya buat kecepatan tinggi dia stabil banget motornya, dan sudah dilengkapi dengan beberapa fitur seperti electric windshield, terus juga ada adaptive aerodynamic yang di sebelah kiri dan kanan depan ini. Jadi masih oke. Terus apalagi kalau perjalanan jauh dia punya cruise control. Nanti mungkin kalau jalannya agak kosong kita coba fitur cruise control ya. Untuk mengaktifkannya dia ada di sebelah atas kiri ini. Oke, terus gimana soal sistem pengeremannya? Dia di depan dan belakang pakai cakram tentu aja. Di depan cakram ganda, nggak ada masalah sama sekali. Rasanya empuk dan juga pakem remnya. Begitupun dengan di belakang. Dan asiknya karena dia punya engine brake yang cukup besar, jadinya nggak perlu sering-sering tekan
rem. Jadinya udah tinggal ikutin momentum motornya aja sih. Jadi sesekali ditambahin rem, tapi kebanyakan mengandalkan engine brake motor ini. Terus dia punya 4 mode berkendara, dan ini di jalan seperti ini saya pakai mode road. Sambil jalan sebenarnya masih bisa diganti-ganti sih. Selain road, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa yang lainnya. Itu seperti tour, lalu rain yang otomatis membuka sayap di kiri kanan ini. Terus ada sport, dan balik ke road lagi. Nah, yang menarik lagi, dia lampunya karena saya setel otomatis, jadi ketika ketemu area gelap seperti ini, dia otomatis akan menyalakan lampu utamanya. Dan kemudian setelah bertemu cahaya yang terang lagi, dia akan kembali ke DRL-nya aja. Oke, barusan udah isi bensin, dan berdasarkan hasil pengetesan dengan metode full to full dan juga dibandingkan dengan MID yang ada di panel instrumen ini, Moto Guzzi V100 Mandello dia punya konsumsi bahan bakar sekitar 20 km/liter. Itu dengan full to full. Sementara kalau di MID-nya dia menunjukkan angka sekitar 18-an sekian kilometer per liter. Nah, untuk metode pengetesan sendiri kami menggunakan Econo Ride, jadi kecepatannya dibatasi tidak lebih dari 70 km per jam, dan perpindahan gigi dilakukan di bawah peaknya RPM dari motor ini. Dan karena dia punya fitur cruise control, jadinya enak untuk membatasi kecepatannya, dan tidak perlu buka tutup gas ketika berjalan. Meskipun dapat angka di sekitar 18-20 km per liter ketika menggunakan metode full to full dan Econo Ride, motor ini saat dipakai untuk berkendara normal, terus juga buka tutup gas dan juga akselerasi menggunakan beberapa mode berkendara kombinasi, itu hasilnya antara 12-14 km per liter. Ya nggak terlalu beda jauh sebenarnya sih, masih cukup oke lah ya. Dan ketika dipakai macet-macetan, dia di sebelah kanan atas ini dia ada range dari bensin yang tersisa. Semakin kita cruising, jadi nggak stop and go gitu, dia turunnya agak lama. Tapi ketika harus stop and go, dia dengan lebih cepat turun range-nya. Terus dia juga sudah punya fitur heated grip. Jadi ketika melewati kondisi jalan atau daerah yang dingin,
Fitur ini cukup berguna ya, minimal bila Anda tinggal di Jakarta terus ingin riding ke puncak malam-malam, fiturnya berguna banget. Jadi tangan nggak kaku karena kedinginan. Terus sebagai sebuah sport touring, dia tentu dilengkapi dengan windshield untuk melindungi angin. Nah, penggunaannya pun cukup mudah karena dia sudah elektrik, jadi tinggal menekan tombol di stang sebelah kiri, ini yang arah ke kanan tombolnya. Nanti tinggal dicari soal fitur windshield regulation. Nah, kalau udah ketemu, baik sambil jalan maupun berhenti, dia bisa dengan mudah dinaik turunkan dengan tombol atas bawah ini. Nah, seperti itu. Terus di kanan ini ada tombol untuk lampunya, jadi Anda bisa menyetel lampunya mau nyala atau dia otomatis. Jadi ketika siang lampu utamanya tidak menyala, melainkan hanya DRL-nya aja. Tapi buat DRL-nya aja ini udah cukup terang saat siang hari. Karena seperti yang diketahui regulasi di Indonesia, dia lampunya harus menyala. Nah, ini ada jalan kosong sedikit. Coba kita pakai fitur cruise controlnya. Untuk mengaktifkannya, Anda tinggal tekan tombolnya ini ke arah kiri, lalu dia akan berkedip di sebelah sana, tanda cruise controlnya siap digunakan. Dan sebentar, nah dia akan aktif di atas 40 km per jam. Lalu ketika Anda ingin mengaktifkannya, tinggal tekan lagi ke sebelah kiri. Nah, ini dia sudah aktif di sini. Dia sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Dan untuk menonaktifkannya, Anda tinggal menekan rem. Jadi dia akan normal kembali. Ya, kalau di Jakarta buat macet-macetan kayak gini sih mungkin nggak terlalu berguna ya, tapi buat touring luar kota yang ketemu jalan lurus gitu cukup panjang, fitur ini berguna banget. Jadi tangan nggak pegel, harus buka tutup gas. Dan ketika Anda ingin menurunkan atau menambah kecepatan, Anda tinggal naik turunkan tuasnya aja. Otomatis nanti motor akan menyesuaikan kecepatannya sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini 65 km per jam. Kalau Anda turun ke bawah, dia akan turun ke 63 dan dia loncatnya 2 speed. Jadi kalau mau nambah tinggal didorong ke atas. Udah sekarang jadi 67. Dan tadi di atas 60 km per jam, dia siripnya akan terbuka di kiri dan kanan. Jadi itu bisa disesuaikan melalui menu riding mode. Nah, ini mode road. Sementara kalau kita ubah ke mode sport, dia tenaga yang dikeluarkan menjadi lebih responsif. Jadi ketika buka gas sedikit tuh, dia langsung agresif karakternya.
ketika mode sport dia layar berubah menjadi merah garis-garisnya dan responsif banget. Nah, ini seperti yang tadi saya jelasin, motornya masih nyaman buat diajak selap-selip. Tapi ya memang nggak cocok sih buat dipakai hari-hari seperti ini. Ketemu macetnya Jakarta lumayan capek pasti, dan tentunya panas. Nah, coba tarik sedikit. Oh ya, karena 1000 cc ya dengan mudah untuk mencapai 100 km per jam. Lantas bagaimana dengan hasil tes akselerasinya? Nah, untuk tes akselerasi kami menggunakan Peranti Racologic Performance Box, dan mode yang digunakan adalah Sport. Lalu bensin yang digunakan oktan 95 sesuai rekomendasi pabrikan, karena dia bahan bakar yang direkomendasikan di sini tertulis 95 RON-nya. Hasilnya 0 sampai 100 km per jam bisa dicapai dalam waktu 5,4 detik. Dan data selengkapnya dari hasil tes akselerasi bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi cukup responsif motornya. Nah, ini ada jalan sedikit kosong, coba kita tarik ya. Cukup menyenangkan motornya, dan dia dengan mudah dikendalikan. Dan mekanisme buka tutup dari adaptif aerodinamiknya membuat motor ini jadi kelihatan lebih keren gitu ya, lebih futuristis gitu. Oke riders, itu dia tadi bagaimana impresi kami terhadap Moto Guzzi V100 Mandello Avisione Navale ini yang edisi terbatas. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu fitur serta sejarahnya yang sangat kental di motor ini? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini, dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.